Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Putu Ujima Saputra, nomor absen 17. Perkenalkan nama saya Putu Samiasu, nomor absen 12. Perkenalkan nama saya Gede Eka Sastrawan, saya absen 2. Nama saya Gede Agung Juni Darmawan, nomor absen 1. Di sini kami akan membacakan materi seni budaya kelas 12. Teknik dan prosedur musik kontemporer. Yang pertama, teknik musik kontemporer. Salah satu teknik pada penggarapan kreasi musik kontemporer adalah melalui penggarapan dengan memanfaatkan sumber dan warna bunyi yang dihasilkan dari suatu instrumen musik tertentu dengan cara memainkan yang berbeda dari biasanya. Pemanfaatan karakteristik struktur instrumen dan akustik, bahkan lebih luas susunan dan fungsinya, yang akan dijadikan sebagai sebuah media garap dan kreasi komposisi musiknya sehingga menghasilkan suatu karya kreasi musik yang baru. Ide garapan musik kontemporer bisa dicapai dengan berbagai teknik dalam berkarya komposisi musik yang terdapat pada setiap etnik dengan cara mengembangkan dan berkolaborasi keunikan-keunikan teknik memainkan instrumen selain teknik dalam memanfaatkan unsur-unsur keunikan musikal dan budaya musiknya. Berikut 3 kategori yang tersirat dalam teknik berkreasi musik kontemporer. Yang pertama, menggarap musik dalam suatu gaya tradisional, mengaransir baru suatu karya musik tradisional. Yang kedua, menggarap kreasi musik baru bersifat kekinian. Dan yang ketiga, kriteria musik kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan kebebasan sepenuhnya. Yang kedua, ada prosedur musik kreasi. Apabila kita akan membuat sebuah karya musik kreasi atau dituntut untuk berkreasi musik, ada beberapa prosedur ataupun langkah-langkah dasar yang harus diperhatikan oleh komposer sebagai berikut. A. Proses berkreasi dalam penciptaan suatu karya musik yang terpenting harus diawali dari minat dan keinginan kuat untuk membuat suatu karya. B. Menstimulus diri untuk dapat memunculkan ide dan gagasan dalam berkreasi dan mendapatkan masalah yang akan digarap. Maksud dari ungkapan ini supaya kita dalam membuat karya tersebut memahami maksud dan tujuan membuat karya musik kreasi tersebut. Kemudian strategi dan teknik apa yang harus dipilih untuk merealisasikan ide yang didapat. C. Langkah berikutnya adalah kegiatan berkreasi musik yang menjadikan pilihan komposer yang perlu dilakukan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Agus. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Untuk menggarap atau mengolah komposisi musik, ada beberapa langkah yang mesti dilakukan sebagai berikut. A. Tentukan konsep formasi musiknya digarap dengan konsep solo atau tunggal atau ensemble pemain atau alat musik yang digunakan lebih dari satu. B. Komposisi yang akan dibuat bersifat melodis, harmonis, ritmis, atau kombinasi. Hal ini menentukan aspek formasi pemain dan instrumentasinya. Jika itu bersifat melodis, maka komposisi tersebut lebih bersifat eksplorasi nada atau bunyi. Kalau bersifat ritmis, maka aspek ritmis atau ritme lebih dominan, terutama alat-alat perkusi atau kedua-duanya dominan. C. Tulis tekstur nada dengan pendekatan tinggi rendah bunyi sehingga membentuk pola melodi atau frase melodi. Pada musik konvensional mempertimbangkan unsur harmoni dan keteraturan. Namun dalam musik kontemporer, tekstur dan direksi nada lebih bebas dan lompatan interval nada tidak terikat atau tidak teratur. D. Tulis motif ritmis sehingga membentuk pola irama yang variatif, bisa dikolaborasikan dengan nada-nada melodis ataupun ritmis secara independen. Di dalam musik kontemporer, aspek ritmis terkadang lebih dominan dan biasanya menggunakan pola ritmik yang kompleks, pola ritmik dan tidak teratur. Akan tetapi, hal ini menyesuaikan konsep komposisinya. Untuk menulis komposisi musik
Komposer tidak harus mulai menulis dari aspek nadanya, namun dapat juga diawali dari aspek ritmis, tergantung pendekatan penulis aspek yang mana dulu yang akan ditulis. F. Selain aspek nada dan ritmis, komposer musik kontemporer dapat menggunakan media bunyi lain dari alam sekitar ataupun soundscape. Bisa berupa efek seperti suara angin, suara genetik air, suara desis, suara teriakan manusia dan lain-lain. G. Tempo dan dinamika menyesuaikan konsep komposisinya. Yang penting konstruksi dasar komposisinya seperti pengolahan nada, ritmis dan penggunaan instrumentasinya dinamik dan tempo merepresentasikan suasana, ekspresi, emosi dan karakter komposisi yang ingin dicapai komponis sesuai konsep tema yang dibuat sehingga komposisi akan terasa hidup. H. Ide-ide musikal dalam komposisi musik kontemporer yang akan ditulis dapat menggunakan model penulisan notasi musik grafik seperti pada contoh notasi musik kontemporer pada kegiatan pembelajaran kedua. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Swarmo. Secara ringkas prosedur dalam merancang karya musik kontemporer sebagai berikut. A. Ada ide gagasan dan imajinasi. B. Menentukan bentuk atau jenis karya cipta yang diinginkan. C. Menguasai dan menentukan unsur musik yang sesuai dengan ide atau gagasan. D. Menentukan judul dan tema lagu. E. Menentukan nada dasar. F. Menentukan birama. G. Menentukan melodi, not angka atau blok atau akor. H. Membuat syair atau kalimat lagu. I. Mencantumkan nama pencipta atau arranger. Agar karya musik yang dihasilkan berhasil baik mutu seperti berikut. A. Jiwa komponis yang tercermin pada nada-nada hasil ciptaannya. B. Keadaan pada zamannya. C. Memiliki cita rasa musikal. D. Pengetahuan teknik mencipta dalam bentuk komposisi berupa tulisan, improvisasi, ciptaan sesaat bersifat sementara, serta aransemen memperindah ciptaan yang telah ada dan tidak menghilangkan bentuk asli. E. Ide atau gagasan sendiri, murni. F. Terampil membaca berbagai macam bentuk nada, huruf, angka, balok. G. Setiap orang bisa berkarya seni musik asal dapat memenuhi syarat dalam pembuatan karya dan memiliki ide, gagasan, serta imajinasi yang kuat. Dalam berkarya seni musik kreasi, Anda harus memahami fungsi dari bermacam-macam alat musik. Berikut beberapa fungsi dari alat musik. A. Fungsi melodi. Fungsi ini berarti bahwa alat musik yang disajikan dalam pertunjukan musik hanya memainkan melodi sebagai susunan dari notasi atau nada yang nanti dimainkan oleh musik vokal dalam bentuk lagunya. Kita dapat mengambil contoh untuk jenis alat musik recorder, pianika, dan gitar, serta saron dalam gamelan, gonang pada gamelan degung, angklung melodi, suling yang peranannya dalam pertunjukan musik memainkan bagian melodi. B. Fungsi harmoni. Dalam pertunjukan musik terdapat alat musik yang dimainkan untuk mengharmoniskan atau menyelaraskan antara melodi dan ritme. Fungsi harmoni dimainkan oleh alat bantu musik lain atau bisa disebutkan sebagai alat musik penyelaras dari alat musik yang lain. Contoh alat musik yang berfungsi sebagai penyelaras yaitu keyboard,
atau piano dan gitar, serta alat musik daerah misalnya kecapi, saron, suling yang difungsikan selain sebagai melodi juga sebagai harmoni. C. Fungsi ritme. Jenis alat musik ini akan kita dapatkan dalam bentuk alat musik yang tidak bernada. Misalnya waditra, kendang, drum, tamborin, dok-dok, terbang, bongo, tifa, timpani, beduk, genjring, dan tam-tam. Selain memberikan irama, ritme atau ritmis, alat musik tersebut terkadang juga dapat memberikan warna terhadap suasana pertunjukan melalui bunyi ritmis yang ditimbulkan dalam sajian komposisi musik. Biasanya suasana atau karakter pertunjukan akan lebih terasa lain dengan permainan irama yang cepat, sedang, dan lambat akan memberikan dinamika yang berubah. Sekian dari kelompok saya tutup dengan para mesanti. Om Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Kasa Sastrawan. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi melodi. Dalam berkarya seni musik kreasi, Anda harus memahami fungsi dari bermacam-macam alat musik. Berikut beberapa fungsi dari alat musik. Fungsi melodi. Fungsi ini berarti bahwa alat musik yang disajikan dalam pertunjukan musik hanya memainkan melodi sebagai susunan dari notasi atau nada yang nanti dimainkan oleh musik vokal dalam bentuk lagunya. Kita dapat mengambil contoh untuk jenis alat musik recorder, pianika, dan gitar, serta saron. Dalam gamelan bonang pada gamelan degug, angklung melodi, suling yang peranannya dalam pertunjukan musik memainkan bagian melodi. Fungsi harmoni. Dalam pertunjukan musik terdapat alat musik yang dimainkan untuk mengharmoniskan atau menyelaraskan antara melodi dan ritme. Fungsi harmoni dimainkan oleh alat bantu musik lain atau bisa disebutkan sebagai alat musik penyelaras dari alat musik yang lain. Contoh alat musik yang berfungsi sebagai penyelaras yaitu keyboard atau piano dan gitar, serta alat musik daerah misalnya kecapi, saron, seruling yang difungsikan selain sebagai melodi juga sebagai harmoni. Fungsi ritme atau ritmis. Jenis alat musik akan kita dapatkan dalam bentuk alat musik yang tidak bernada, misalnya waditra, kendang, drum, tamborin, dok-dok, terbang, bongo, tifa, timpani, beduk, genjring, dan tam-tam. Selain memberikan irama, ritme atau ritmis, alat musik tersebut terkadang juga dapat memberikan warna terhadap suasana pertunjukan melalui bunyi ritmis yang ditimbulkan dalam sajian komposisi musik. Biasanya suasana atau karakter pertunjukan akan lebih terasa lain dengan permainan irama yang cepat, sedang, dan lambat akan memberikan dinamika yang berubah. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.